akan membahas bab interaksi sosial. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bertanya. Coba Siska, sebutkan apa yang dimaksud dengan interaksi sosial. Baik Bu, izin menjawab. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik individu dengan individu. Oke, benar Siska. Terima kasih ya sudah menjawab. Sisil, dari tadi Ibu perhatikan kamu hanya melamun saja. Coba ulangi jawaban interaksi sosial menurut Siska. Hubungan apa maksud kamu, ha? Makanya dari tadi jangan ngelamun terus. Jadi kamu gak bisa ngasih jawaban yang jelas, gak bisa ngedengerin apa jawaban kata temen kamu. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan bahwa interaksi sosial itu adalah. Oke, sekarang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang tadi Ibu jelaskan, Ibu akan membagikan soal latihan ini. Hai Bel, gimana? Soal dari Ibu ada yang susah nggak? Coba susah yang mana? Ini Bella kurang paham. Oh, yang ini tuh jawabannya itu kalau yang ini kan seorang yang sedang mendapat masalah besar dapat dengan mudah dipengaruhi oleh orang lain, proses interaksi sosial tersebut. Nah, ini tuh identifikasi Bel. Ya, kerjain ya. Ntar tanyain lagi ke Ibu ya. Iya tuh, si Bella dikasih tahu jawabannya sama Ibu tahu. Kok gitu sih? Nggak tahu ya, ada banget ya. Ya Allah Sisil, dari tadi kamu ngapain aja sih? Ditanya nggak bisa ngejawab, dikasih soal nggak dikerjain. Buat apa kamu sekolah? Kamu jadi apa? Udah tahu orang tua kamu nggak mampu, gimana sih? Oke anak-anak semuanya tolong perhatikan. Ibu tidak mau kejadian ini terulang lagi, terutama kamu Sisil. Ibu ngejelasin nggak merhatiin, dikasih soal nggak dikerjain. Ibu nggak mau kejadian ini terulang lagi. Sekarang sebentar lagi kita akan ujian, ingat itu, belajar yang benar. Parah kamu Sil. Maaf ya teman-teman. Kakak udah pulang ya. Tadi mama baru ketemu Bu Sari loh. Katanya kakak bentar lagi ujian ya. Iya mah. Kenapa emang? Tadi tuh Bu Sari tuh katanya nawarin kunci jawaban. Kakak mau nggak? Wah, boleh tuh mah. Ih masa sih anak mama masih butuh kunci jawaban? Iya kan kita banyak uang mah, ngapain belajar? Sekarang tuh apa-apa bisa saling pakai uang kan? Iya sih, ya udah sekarang mending kita langsung ke ruang Bu Sari aja, soalnya takut keburu kehabisan. Yaudah yuk. Yuk. Iya Bu, ada apa? Ini katanya kunci jawaban buat Bella ada nih Bu, soalnya Bella katanya mau nih. Oh, ada itu mah, buat berapa ada? Alhamdulillah, harganya berapa nih Bu? Seperti biasa, bukan naik. Ini ya Bu uangnya. Ini Bu ya. Makasih ya Bu. Senang bekerja sama dengan Ibu. Ya udah kita pergi dulu ya Bu. Iya Bu. Pulang banyak cemberut. Oh Bu, mungkin Bu capek aja. Capek kenapa? Apa-apa, karena banyak tugas aja yang sisa kerjain, jadi sisa stres. Namanya tugas itu dikerjain, jangan dipikirin. Namanya juga sekolah, pasti ada capeknya, ada senangnya. Setiap keberhasilan itu nggak ada yang instan, pasti perlu perjuangan. Kalau kata pepatah ya, Ibu pernah dengar, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tahu nggak apa artinya? Enggak Bu. Nah sekarang Ibu tanya dulu, kamu mau sakit dulu baru senang, apa mau senang dulu baru sakit? Sakit dulu baru senang. Nah, berarti sekarang kerjain tugasnya sedikit-sedikit juga pasti selesai. Udah, sekarang kamu tuh makan dulu. Mama udah siapin makanannya. Ntar, habis makan, baru kerjain tugasnya. Kamu kenapa sih, Sil? Mama liatin dari tadi. Ini bukan gara-gara tugas doang deh. Coba cerita sama Mama, siapa tahu Mama bisa bantu. Jadi gini Mah, Sisil tuh sebentar lagi mau ujian, tapi Sisil belum nyelesain tugas-tugas Sisil. Terus selama belajar Sisil tuh kurang konsen karena sering Sisil diomelin sama gurunya, terus gurunya galak, sering marahin Sisil. Kamu dimarahin kenapa? Ya Sisil
merasa dibedain aja mah sama siswa yang lain. Terus juga mah tadi Sisil tuh lihat ada yang beli kunci jawaban ke guru Sisil. Astagfirullahaladzim. Ada ya guru yang kayak gitu? Dengar mama ya Sisil. Mama lebih suka kalau nilai ujian kamu itu didapetin dari hasil kejujuran kamu dibanding kamu harus curang. Jangan kamu tiru dari teman-teman kamu, dan hal itu jangan membuat kamu down. Kamu tuh harus bangga karena kamu jujur. Percaya deh, usaha nggak bakal hianatin hasil. Ya mah. Baik anak-anak, hari ini kita akan mereview materi kita dari pertemuan pertama sampai akhir, yaitu sistem ekonomi, macam-macam pasar ekonomi. Nah sebelumnya Ibu akan bertanya, ada yang tahu nggak di sini perbedaan sistem ekonomi liberal dan komando? Ibu izin menjawab bahwa sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang dibebaskan oleh pemerintah, sedangkan sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah. Oke, bagus. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang akuntansi. Sisil, coba kamu tuliskan di depan persamaan dasar akuntansi. Masa nulis gitu doang kamu nggak tahu gimana sih? Anak-anak, kita nggak boleh ya mencontoh perilaku Sisil. Lihat, dia di depan nggak bisa ngejawab, berarti tandanya dia nggak belajar. Nggak usah nangis Sisil, bukannya belajar yang bener gak bisa ngejawab. Dia tuh syahwat sama teman-teman yang lain. Gak ngelamun terus kayak kamu. Sisil, Ya Bu, semalam belajarnya gimana? alhamdulillah lancar Bu. Sisil kan belajar terus. Belajar apa semalam? Matematika Bu, tapi ya gitu, Sisil kepikiran aja sama nilai ujian Sisil kok jelek. Sisil, jangan takut. Gak masalah kalau nilai kamu jelek. Yang penting kamu tetap belajar dengan semangat dan jangan simpan rasa takut itu. Sebab seburuk apapun hasil kamu, yang penting kamu udah usaha. Mama hargain itu. Ya, makasih Mama. Saya berangkat dulu ya Ma. Hati-hati di jalan ya. Oke, aku hari ini belajar dulu kayak yang bilang Mama. Yang penting usaha, soal hasil tidak masalah. Bella. Kamu udah ngerepotin. Nih. Ya, sama. Sisil. Ya Bu, gimana? Jadi begini Bu, ketika Sisil di kelas, Sisil itu seringkali melamun. Nah, ketika saya menjelaskan, Sisil pun seringkali tidak memperhatikan. Nah, sehingga nilai-nilainya tidak bisa memenuhi persyaratan untuk kenaikan kelas. Dengan terpaksa saya menahan rapot Sisil ya Bu ya. Sebelumnya saya minta maaf Ibu selaku orang tua Sisil. Saya nggak tahu anak saya kayak gitu di sekolah. Saya juga nggak tahu kalau Sisil nggak pernah ngerjain tugas. Sisil tuh jarang cerita sama saya Ibu di rumah. Baik Ibu, saya juga mohon maaf sebelumnya. Dengan terpaksa sekali lagi saya menahan rapot Sisil ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Nanti saya akan lebih membimbing Sisil lagi dalam mengerjakan tugasnya. Sekali lagi mohon maaf Ibu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Ada apa Sisil? Saya mau menyalahkan tugas Ibu. Oke. Kemarin saya. Oke, nanti Ibu periksa dulu ya. Nanti kamu bisa ambil rapotnya besok kesini lagi, ntar Ibu periksa Ibu masukin lagi. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi anak-anak, silakan dipimpin doa dulu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati, mulai.
perkenalkan nama Bapak Nasrul Abdullah. Kalian bisa panggil Bapak dengan Pak Asrul. Bapak tinggal di Jalan Sahabat. Jika kalian ingin mengirimkan sesuatu, kirim saja ke alamat tersebut. Baik, Pak. Belajar sama Bapak mah santai, kalian gak usah takut untuk berpendapat atau bertanya. Baik, tadi kan Bapak sudah berkenalan, sekarang giliran kalian untuk memperkenalkan diri. Tolong sebutkan nama dengan cita-citanya, dimulai dari sebelah kiri saya. Baik, perkenalkan nama saya Sisil, Bapak. Cita-cita saya ingin jadi seseorang yang bisa menginspirasi banyak orang. Wah, cita-cita yang bagus. Semoga impian kamu tercapai ya. Selanjutnya, silakan sebelahnya. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Bella. Cita-cita saya pengen jadi idaman para mertua. Bisa saja kamu Bella. Di sini Bapak adalah guru bahasa Indonesia dan Bapak akan memberikan materi yaitu teks prosedur. Sebelumnya, anak-anak udah ada yang mengenal teks prosedur itu apa? Sudah Bapak. Silakan Bella. Baik Bapak, jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi cara-cara dalam mengoperasikan sesuatu. Coba sekarang kamu apa itu teks prosedur? Oke Bapak, maaf ya Pak kalau salah. Tidak apa-apa, semuanya masih berproses dan belajar. Yang terpenting kamu harus mencoba dulu. Kalau menurut saya, teks prosedur itu teks yang berisi dalam rangka untuk membuat sesuatu ya Pak. Nice, itu kamu tahu. Lain kali jangan takut salah lagi ya. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan lanjut ke sistematika teks prosedur. Baik anak-anak, karena Bapak sudah menerapkan sistematika teks prosedur, apakah ada yang ditanyakan? Saya Pak, izin bertanya, kan di dalam sistematika itu ada alat dan bahan. Nah, penulisan itu dipisah atau disatukan ya Pak? Pertanyaan yang bagus. Jadi, apabila kita menuliskan teks prosedur, alat dan bahan itu harus dipisah agar dapat memudahkan kita dalam penulisan teks prosedur tersebut. Oh, jadi Pak, teks prosedur itu seperti resep makanan ya Pak. Jadi ada alat dan bahannya. Alatnya seperti sendok, piring, mangkuk, dan lain-lain. Sedangkan bahannya seperti terigu, gula, mentega, dan lain-lain. Good job, betul sekali. Saya rasa sekarang kalian sudah paham mengenai teks prosedur ini. Saya sudah memiliki teks prosedur yang harus kalian analisis dengan benar sesuai dengan sistematikanya. Sisil, ini paragrafnya termasuk kesimpulan, bukan tujuan. Tapi kan ini ada tujuan ya Pak. Memang kesimpulan itu termasuk ke dalam di dalamnya ada termasuk tujuan. Akan tetapi kesimpulan itu merupakan keseluruhan dari sistematika dari teks prosedur. Jadi tidak hanya tujuan saja. Oh, oke baik Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Sisil. Jika belum mengerti, tanyakan saja kepada Bapak ya. Baik Pak. Baik anak-anak, Bapak rasa pertemuan ini sudah cukup. Saya akan memberikan oleh-oleh kepada kalian, yaitu membuat teks prosedur dengan temanya dibebaskan. Ingat, tetap semangat belajar. Indonesia membutuhkanmu. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ih, anak kamu pulang-pulang wajahnya ceria. Ada apa di sekolah tadi? Guru aku di kelas 12 baik mah, namanya Pak Asrul. Aku tuh masih segar aja sekarang, jadi senang aku dapat guru yang kayak gitu. Alhamdulillah, Mama seneng banget mendengarnya. Akhirnya kamu bisa dapat guru yang menghargai kami. Nah, jadiin kebaikan guru kamu itu semangat kamu dalam belajar. Kamu harus buktiin ke teman-teman kamu bahwa kamu bisa. Siap Pak. Udah aku mau ngajarin tugas dulu dari Pak Asrul. Udah. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempersiapkan tentang ujian sekolah dan pendaftaran ke perguruan tinggi negeri. Untuk yang mau ditanyakan, silakan. Saya Pak, izin bertanya, jalur apa aja sih Pak yang buat masuk perguruan tinggi itu? Jadi gini, untuk perguruan tinggi negeri itu membuka 3 jalur pendaftaran, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Untuk SNMPTN diambil dari nilai rapot 5 semester siswanya dan itu harus meningkat. Untuk SBMPTN harus melaksanakan tes terlebih dahulu. Sedangkan untuk seleksi mandiri akan diadakan oleh universitas tersebut dengan ketentuannya masing-masing. Saya juga izin bertanya Pak, kalau keuntungan dari masing-masing jalur itu apa ya Pak? Jadi untuk keuntungan SNMPTN itu tidak melaksanakan tes. Untuk SBMPTN itu melaksanakan tes dan seleksi mandiri itu UKT-nya lebih besar. Saya Pak, untuk ujian materinya dimulai dari mana ya? Saya juga mau nanya, kalau untuk ulangannya itu berupa esai atau PG ya? Terus berapa soal sih Pak? Jadi untuk ujian sekolah itu menggunakan soal yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Untuk soal akan membentuk pilihan ganda dengan jumlah 35 soal dan esai berjumlah 5 soal. Assalamualaikum Bapak, saya orang tua dari Bella pengen nanya-nanya nih soal bentuk-bentuk
soal yang bakal muncul pas ujian nanti. Waalaikumsalam, silahkan Ibu Guru. Jadi begini Bu, kalau misalkan untuk soal itu terdiri dari soal pilihan ganda dan esai, yang dimana soal tersebut sudah dipelajari oleh semua siswa di kelas. Oh gitu ya Pak. Terus ada kunci jawaban tersendiri gak terkait ujian tersebut? Waduh, maaf Bu, kalau misalkan kunci jawaban itu adalah rahasia dari pihak guru. Saya yakin Ibu dapat membimbing Bella dengan sebaik-baiknya, jadi Bella akan mampu mengerjakan ujiannya. Ini saya ada sedikit rezeki loh untuk Bapak. Gimana kalau Bapak ngasih kunci jawaban itu ke saya? Waduh, maaf Bu, untuk guru tidak akan mengambil hadiah dari orang tua karena guru berharap bahwa anak tersebut bisa dibimbing oleh semaksimal mungkin oleh gurunya sehingga dia mampu berhasil dengan caranya sendiri. Oh ya udah deh, makasih Pak. Assalamualaikum. Duh, aku gak sabar buat cek SNMPTN. Aku lulus gak ya? Kenapa sih kok kamu tidak terlihat senang? Jadi saya sedih Pak, padahal saya pengen berat banget lulus di SNMPTN, tapi saya tidak lulus Pak di SNMPTN. Tidak apa-apa sih, setiap orang mempunyai jalur suksesnya masing-masing. Mungkin kamu tidak dapat sukses dari jalur ini, mungkin kamu juga akan dapat kesuksesan dari jalur lain. Yang terpenting kamu mau berusaha dan mempersiapkan UTBK dengan sebaik-baiknya. Wah, terima kasih Pak sudah menyemangati saya. Ya sama-sama sih, yang terpenting kamu harus terus berusaha ya. Iya Pak. Ngomong-ngomong, kamu udah ada persiapan belum untuk menghadapi UTBK? Saya sih pengen latihan soal-soal gitu, soal-soal UTBK, tapi saya belum punya bukunya Pak. Mungkin saya juga punya, anak saya juga punya UTBK, nanti saya cari dulu ya. Boleh tuh Pak. Wah, terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama sih, yang penting kamu belajar dengan sungguh-sungguh ya. Ya Pak, terima kasih. Sil, Iya Bapak. ini buku yang Bapak janjikan buat kamu belajar, semoga kamu bisa meraih prestasi di UTBK. Oh, ini buat latihan-latihan soal UTBK ya Pak? Ya. Baik anak-anak, hari ini Bapak akan membagikan hasil UTBK kalian. Semoga hasilnya apa yang diharapkan sama kalian, yaitu lulus. Sisil, silakan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Siska, silakan. Aku lulus, ya. Wah, aku juga lulus. Wah, selamat ya. Selamat ya Sil, kamu masuk 10 besar siswa yang meraih UTBK tertinggi. Wah, terima kasih Bapak. Ini juga berkat pinjaman buku Bapak. Ya sama-sama, ternyata benar kan tidak ada usaha yang sia-sia di bumi ini. Semuanya ada hasilnya, baik besar maupun kecil. Yang terpenting kita harus berusaha dan semangat dalam mengerjakan setiap hal. Selamat sekali lagi ya Sisil. Siap Pak, makasih Bapak.